Bagaimana jika seorang ahli forensik ternama ternyata adalah putri dari seorang pematen berantai? Seo Se-hyun, seorang jenius yang dikenal tenang dan tertutup, hidupnya berubah drastis setelah menemukan sebuah petunjuk kecil yang mengisyaratkan bahwa sang ayah mungkin masih hidup. Jika kalian berada di posisinya, apakah kalian akan menegakkan keadilan atau justru melindungi keluarga sendiri? Ini bukan sekedar kisah thriller, tapi ini adalah perjalanan kelam tentang trauma dan warisan yang tak bisa dihindari. Di balik benang merah ini tersembunyi kebenaran yang telah lama dikubur. Namun ketika masa lalu kembali menghantui, siapa yang layak dipertahankan? Kebenaran atau hubungan darah? Dan pertanyaan paling krusialnya adalah, jika ayah kalian seorang pematen berantai, apakah kalian juga ditakdirkan untuk menjadi monster? Mari kita telusuri kisah kelam dari Hunter with a Scalpel. Di sebuah tempat gedung goyang, tampak seorang perempuan berhoodie hitam berjalan perlahan mendekati seorang pria yang tengah duduk santai. Tanpa ragu, perempuan itu langsung menghabak dengan brutal, seolah menikmati setiap detik dari perbuatannya yang kejam. Namun, adegan itu bukanlah kejadian nyata. Perempuan tersebut adalah Se-hyun, petugas forensik dari distrik Seoul. Dan apa yang barusan kita lihat hanyalah gambaran visual dalam pikirannya. Cara dia mengkonstruksi kejadian pembunuhan berdasarkan bukti dan intuisi. Setelah rekannya memberikan identitas korban, seorang atlet baseball profesional bernama Nam Seong-hub, Se-hyun mulai menganalisis. Berdasarkan luka-luka dan kondisi tempat kejadian, ia menyimpulkan bahwa pelaku memiliki dendam pribadi. Terlebih, aksi kejahatan ini dilakukan di tempat umum. Artinya, sang pelaku ingin merasakan kepuasan psikologis, menikmati sensasi dari aksinya. Menurut Se-hyun, metode pematenan ini adalah ciri khas seorang psikoplog atau seseorang yang berada di bawah gangguan zat tertentu. Sebab pelaku tidak menunjukkan rasa takut ataupun ragu ketika melakukannya. Rekan Se-hyun kemudian memberikan informasi bahwa di ruang sebelah, polisi sedang memeriksa beberapa orang yang tertangkap dalam kondisi terpengaruh narkoboy. Mereka semua adalah saksi potensial. Se-hyun pun segera menuju ruangan tersebut. Di sana, ia melihat seorang pria berperilaku agresif, bahkan sampai mengacungkan pisau ke arah petugas. Tapi Se-hyun justru yakin orang itu bukanlah pelakunya, karena menurutnya pematen sebenarnya pasti tidak akan bertindak sembrono. Hingga pandangannya tertuju pada seorang pria. Dia duduk diam, tenang, dan tampak tidak terganggu sama sekali oleh keramaian di sekitarnya. Se-hyun pun lalu menunjukkan bukti pisau yang masih berlumuran getih kepada pria tersebut. Dan reaksi pria itu sungguh tak terduga. Ia hanya memandangi pisau itu tanpa ekspresi, tidak takut sama sekali, tidak terkejut, hanya tenang. Dan saat itulah Se-hyun tahu dia sudah menemukan orang yang tepat. Setelah melihat reaksi pria itu yang benar-benar tak menunjukkan rasa takut sedikit pun, Se-hyun langsung menyimpulkan dialah pelakunya. Kita kemudian diperlihatkan ke scene lain. Di dalam sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari lokasi, dua orang petugas kepolisian sedang melakukan pengamatan terkait laporan penguntitan. Mereka adalah Chang Jin, polisi senior yang mukanya sering dipakai buat foto KTP, dan Jung Hyun, juniornya yang semangatnya kadang melebihi gaji. Chang Jin dengan santainya merasa laporan ini terlalu receh untuk ditangani divisi tindak kejahatan. Cuma penguntitan biasa, apa susahnya, pikirnya. Tapi berbeda dengan Jung Hyun, ia yakin ini bukan kasus main-main. Soalnya si pelapor sudah 3 kali diikuti oleh orang yang sama. Dan dari pengalaman menonton drama detektif, maksudnya dari naluri penyelidikannya, Jung merasa ini bisa berujung bahaya.
Melihat juniornya terlalu serius, Chang Jin pun memutuskan keluar sebentar, cari angin sambil cari makan. Ia masuk ke minimarket terdekat, tapi sesaat sedang makan, ia menemukan seorang bocah yang sedang nyolong coklat. Dengan refleks khas polisi yang udah banyak makan asam garam, Chang Jin menangkap si bocah dan membawanya ke mobil. Bukan pakai borgol, tapi dengan ekspresi, "Kenapa hidup saya begini?" 아니, 이 녀석이 초콜릿을 훔치잖아요. Jung Hyun tentu aja heran. Ia mempertanyakan keputusan Chang Jin. "Pak, serius, kita lagi nangani kasus penguntitan. Kenapa malah bawa bocil nyolong coklat?" Tapi sebelum debat makin jauh, tiba-tiba Jung Hyun melihat seorang pria asing lewat dengan gerak-gerik mencurigakan. Dan seperti yang kita duga, pria itu langsung kabur begitu sadar dirinya telah diperhatikan. Jung Hyun pun spontan mengejarnya. Ia yakin pria itulah pelaku penguntitan. Sayangnya, kejar-kejarannya gak seseru di film. Pria itu terlalu lincah dan jelas tahu semua jalan tikus di daerah itu. Alhasil, Jung Hyun kehilangan jejak dan harga dirinya. Sementara itu, Sehyun baru saja menyelesaikan proses autopsi terhadap jenazah Nam Song Hub, atlet baseball yang telah paten dengan cara mengerikan. Saat membuka berita online, ia melihat media sedang ramai menuntut kepastian apakah korban ini terlibat penyalahgunaan narkoboy. Sehyun pun memeriksa status pemeriksaan, tapi hasilnya belum keluar. Karena penasaran, ia langsung bertanya ke rekannya, yaitu Oh Min Ho. Tapi bukannya dapat jawaban, dia malah dapat tatapan tajam kayak baru ngutang. Oh Min Ho tampak kesal, entah karena pertanyaan Sehyun atau karena pengen jajan seblak, namun jam makan siang belum juga datang. Yang jelas, suasananya mulai panas. Di kantor polisi Yongchun, Jung Hyun sedang dimarahi habis-habisan oleh Kapten Jongsu. Pasalnya, aksinya mengejar pria mencurigakan tadi dianggap gegabah dan bisa mengganggu proses penyelidikan, karena belum tentu orang itu pelakunya. 야, Tapi Jung Hyun tetap bersikeras. "Saya yakin itu dia," katanya. Dengan semangat yang mungkin cuma bisa ditandingi sama sales vacuum cleaner, sikap keras kepala Jung Hyun ini bikin para senior di divisi kejahatan sedikit gerah. Mereka merasa anak ini terlalu impulsif dan kurang bisa mendengar arahan. Akhirnya, Jung Hyun dikasih tugas lain, yaitu mengantar bocil pencuri coklat ke rumahnya. Tapi justru di sini sisi lain dari Jung Hyun terlihat. Saat tahu bahwa si bocah mencuri bukan karena nakal, tapi demi adiknya yang kelaparan, Jung Hyun langsung luluh. Ia kasih sedikit uang dari kantongnya sambil bilang, "Jangan nyolong lagi ya, coklat enak itu bukan hasil curian, tapi hasil jajan legal." Di sisi lain, Sehyun ternyata bukan orang sembarangan. Ia bahkan pernah diundang ke acara TV yang mirip-mirip acara Bung Karni versi Korea. Dengan kemampuan analisisnya yang luar biasa di usia muda, ia jadi sosok penting dalam membantu kepolisian memecahkan berbagai kasus berat. Bahkan, rumor di kalangan penyelidik bilang kalau Sehyun udah turun tangan, mayat pun bisa cerita sendiri. Tapi, di balik prestasi dan ketenaran Sehyun sebagai ahli forensik, ternyata tersimpan sisi lain yang tak banyak diketahui orang. Sehyun mengidap gangguan kepribadian antisosial yang membuatnya sulit menjalin hubungan seperti manusia normal pada umumnya. Teman gak ada, curhat apalagi. Di waktu yang sama, di sebuah tempat gelap entah di mana, seseorang terlihat tengah melakukan aksi pematenan. Dan kali ini metodenya begitu keji, bahkan nyaris tak masuk logika manusia sehat. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi yang jelas itu bukan metode biasa, lebih mirip ujian praktek untuk jadi setan. Keesokan harinya, petugas kepolisian dibuat geger dengan penemuan jenazah korban di area pesawahan. Karena lokasi kejadian berada di wilayah Yongchun, Jung Hyun dan para seniornya langsung bergerak menuju TKP. Begitu tiba, semua terdiam. Cara korban tewas benar-benar tidak biasa. Bukan cuma brutal, tapi juga terasa terlalu artistik. Karena kebingungan, Chang Jin akhirnya meminta Jung Hyun untuk segera pergi ke Seoul dan meminta bantuan Sehyun. Siapa lagi yang bisa menangani ini kalau bukan forensik jenius kesayangan divisi?
Pertemuan pertama Jung Hyun dengan Sehyun terasa agak canggung. Jung terlihat kagum, sementara Sehyun ya datar seperti biasa. Saat Jung mulai membuka obrolan ramah-ramah manis, Sehyun langsung memotong. Tolong serahkan berkas dan jelaskan hasil penyelidikannya. Dingin, padat, tanpa jeda napas. Buat Jung Hyun, itu seperti disambut kulkas dua pintu. Dengan cepat, Jung menjelaskan, TKP berada di dekat kampus korban. Yeonju, mahasiswi tahun ketiga yang sedang cuti kuliah untuk mempersiapkan ujian masuk kepolisian. Lokasi itu sebenarnya cukup sering dilewati warga. Tapi anehnya, nyaris tak ada yang melihat kejadian apapun. Sehyun lalu bertanya, apakah ada sesuatu yang janggal di TKP? Jung Hyun menjelaskan bahwa pada tubuh korban ditemukan benda kecil di bekas jahitannya. Meski belum diketahui itu apa, mendengar itu, Sehyun pun memutuskan akan langsung melakukan autopsi. Saat proses autopsi dimulai bersama Oh Min Ho dan rekan-rekan lainnya, awalnya Sehyun mengira kasus ini sama seperti biasanya. Tapi semuanya berubah ketika ia menemukan seutas benang yang tertanam di tubuh Yeonju. Benda yang jelas-jelas sengaja diletakkan oleh pelaku. Dan saat itulah masa lalu Sehyun kembali menghantuinya. Di tempat lain, para petugas senior di distrik Yong terlihat sedang berdiskusi santai di sebuah usaha penatu. Tempatnya sih biasa aja, tapi pemiliknya Yoon Jok Yoon dikenal sangat ramah dan akrab dengan siapapun. Tipe orang yang kalau lewat depan tokonya bisa disuruh mampir meski nggak kenal. Di tengah obrolan mereka, Chang Jin mendapat kabar bahwa Sehyun ingin datang langsung ke TKP dan meminta didampingi oleh pihak kepolisian setempat. Tapi karena mereka lagi asik nongkrong dan males gerak, Chang Jin pun memutuskan untuk menyuruh Jung Hyun saja yang menemani Sehyun. Tak lama kemudian, Sehyun datang ke TKP bersama Oh Min Ho. Lokasinya tampak terlalu bersih, tidak ada bekas jejak sepatu, tidak ada gangguan di sekitar ladang tempat jenazah ditemukan. Sehyun bertanya, apa yang kamu lihat di sini? Jung Hyun menjawab dengan yakin, saya rasa korban bukan yang pertama. Menurutnya, pelaku terlalu rapi. Bahkan, sepatu korban dilepas dan ditinggalkan di tempat. Seolah pelaku ingin menunjukkan bahwa semua ini dilakukan tanpa emosi, dengan sangat sadar dan sangat percaya diri. Sehyun pun setuju. Dalam hatinya, ia juga merasakan hal yang sama. Bahkan, ia merasa bahwa pelaku sengaja menempatkan jenazah Yeonju di tempat yang mudah ditemukan. Seperti sedang memamerkan sebuah karya, seolah ingin bilang, lihat apa yang aku lakukan, tangkap aku kalau bisa. Menurut Sehyun, kalau pelakunya memang sesadis dan secerdik itu, ia bisa saja membuang jenazah di tempat yang takkan pernah ditemukan. Tapi dia memilih sebaliknya, karena ini bukan sekedar pematenan, ini adalah pesan. Setelah sampel tanah dari TKP berhasil dikumpulkan, Oh Min Ho pun mengajak Sehyun kembali ke Seoul. Tapi sebelum pulang, Sehyun bertanya pada Jung Hyun soal rencana penyelidikan selanjutnya. Jung menjelaskan bahwa Yeonju ternyata adalah salah satu pelapor dalam kasus penguntitan. Ia ingin memulai penyelidikannya dari sana. Sehyun kemudian bertanya, apakah di sekitar lokasi tidak ada CCTV? Jung Hyun pun menjawab, hanya ada satu CCTV, itu pun mengarah ke jalan raya, bukan ke lokasi pematenan. Namun Sehyun justru melihat potensi dari situ. Kalau begitu, kamu harus memulai dari sana. Menurutnya, bisa saja Yeonju tidak dipateni di TKP, melainkan dibawa menggunakan mobil lalu ditinggalkan di sana karena pada tubuhnya tidak ditemukan tanda-tanda bekas seretan atau tertekuk. Mendengar itu, Jung Hyun pun mulai menghubungi para seniornya. Penyelidikan harus segera dilakukan. Dan satu-satunya petunjuk ada pada rekaman CCTV itu. Sayangnya, ketika Jung Hyun mencoba menghubungi para seniornya untuk menyampaikan arahan dari Sehyun, semua justru mengabaikan. Mungkin sibuk atau lagi main catur online. Yang jelas, tak ada yang merespon. Sementara itu, Sehyun dan Oh Min Ho dalam perjalanan pulang ke Seoul menggunakan bus.
Di tengah obrolan soal kasus pematenan Yeonju, Minho malah berbelok topik, membahas kasus sebelumnya, yaitu kematian Nam Sung-hub. Minho dengan nada agak maksa meminta agar Sehhyun menyetujui laporan yang menyebut Nam Sung positif memakai narkoboy. Tapi Sehhyun yang sifat perfeksionisnya bisa ngalahin aplikasi edit wajah langsung menolak. Bagi dia, menyimpulkan sesuatu tanpa data valid adalah dosa forensik paling besar setelah lupa cuci tangan. Minho pun ngotot lagi, mengatakan bahwa permintaan itu berasal dari detektur Kim, atasan mereka, supaya media berhenti menekan. Tapi Sehhyun tetap kukuh, walau yang minta presiden sekalipun, kalau datanya gak masuk akal, dia gak bakal setuju. Geram karena ditolak terus, Minho akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Dengan nada setengah ancaman, ia bilang akan membocorkan rahasia yang selama ini disembunyikan Sehhyun. Jika Sehhyun tidak menyetujui laporan itu, ia beri waktu sampai besok pagi. Mendengar itu, Sehhyun menatap Minho dengan ekspresi sedingin freezer, lalu berkata, "Apakah kamu rela melakukan ini hanya demi naik pangkat?" Tanpa menunggu jawaban, Sehhyun turun di stasiun tujuannya. Ia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Di balik kekakuan Sehhyun, ternyata masih ada luka yang masih dijaga rapat. Di sisi lain, Oh Minho akhirnya tiba di rumah. Tapi tanpa disadari, ada seseorang yang sejak tadi membuntutinya. Begitu Minho lengah, orang itu langsung menyekapnya dan mempatani Minho di tempat. Brutal, cepat, tanpa jejak. Keesokan paginya, publik dikejutkan oleh berita besar. Jenazah Yeonju ditemukan dalam kondisi dijahit, sebuah detail yang belum pernah dibuka ke media. Divisi kepolisian Yong langsung jadi pusat perhatian. Dan seperti biasa, Kapten Jong-soo murka. Ia yakin informasi itu bocor dari dalam. Dan entah siapa pelakunya. Para senior langsung menuduh Jung Hyun. Walau Jung sudah membantah keras, tapi ya begitu nasib anak baru, salah nggak salah tetap aja disalahkan. Merasa tidak nyaman, Jung Hyun langsung menghubungi Sehhyun, satu-satunya orang yang ia percayai. Dan benar saja, Sehhyun mengaku dialah yang membocorkan informasi itu ke media. Jung Hyun terkejut dan langsung bertanya alasannya. Tapi Sehhyun dengan gaya datarnya menjawab, "Ini ia lakukan agar penyelidikannya bisa berjalan lebih cepat karena para seniormu terlalu santai." Di tengah percakapan itu, Sehhyun tengah memeriksa benda kecil yang sebelumnya ditemukan di tubuh Yeonju. Saat melihatnya lebih dekat, ia terpaku. Benda itu memicu ingatannya ke masa kecil. Ketika ia dipaksa oleh sang ayah untuk menyikat noda getih di lantai dengan sikat pembersih. Mendadak, tanpa pamit atau penutup, Sehhyun mematikan teleponnya dan langsung pergi menuju lab. Sesampainya di lab, ia bertemu Junyoung, rekan analis yang memeriksa benda tersebut. Dan hasilnya, benda kecil itu adalah serpihan plastik dari sikat pembersih sama persis yang dulu sering ayahnya gunakan. Saat hendak memeriksa lebih lanjut, Junyoung bertanya pada Sehhyun soal keberadaan Oh Minho yang tak masuk kerja setelah pulang dari Yongchon. Sehhyun hanya menjawab singkat, "Saya juga tidak tahu." Lalu ia kembali ke ruangannya. Ada sesuatu yang lebih penting dari absen rekan kerja. Sebuah pola mulai terbentuk. Dengan ekspresi serius dan tangan gemetar, Sehhyun menyadari bahwa semua metode pematenan terhadap Yeonju sama persis dengan metode sang ayah. Namun, meski semua petunjuk mengarah ke sana, ia masih tak ingin mempercayainya karena ia sendiri yang dulu menyaksikan bahwa ayahnya telah meninggoy. Dan disinilah bagian paling misterius dimulai. Kamera menyorot seorang anak kecil lusuh dengan wajah muram dan koper besar di tangannya. Ia berjalan pelan di lorong gelap dan dari koper itu menetes noda getih. Siapakah anak ini? Entahlah, tapi yang pasti ia sangat mirip dengan Sehhyun kecil. Keesokan harinya, petugas kepolisian Yongchun mendapatkan laporan yang bikin bulu kuduk berdiri. Isi koper yang dibawa anak kecil lusuh kemarin ternyata berisi potongan awak manusia. Polisi pun langsung menduga kuat bahwa ini adalah korban lain dari si pematen berantai yang masih berkeliaran. Jung Hyun dan tim dari divisi kejahatan Yongchun segera melakukan penyelidikan. Tapi mereka merasa kesulitan karena identitas korban tak bisa dikenali. Bagian tubuhnya tak lengkap, bahkan jari-jarinya pun tak ada. Udah kayak pajak horor yang setengah hilang.
Di tempat lain, Sehyun yang belum tahu ada penemuan korban baru masih sibuk di kantor. Ia bertanya kepada rekannya, Chu, soal hasil uji tanah dari TKP Yeonju. Namun, Chu menjawab kalau hasilnya belum keluar karena ya seperti yang kita tahu, yang ngerjain itu adalah Oh Min Ho dan Min Ho belum ngantor sejak kemarin, bahkan gak bisa dihubungi. Merasa curiga, Sehyun pun meminta Chu untuk terus mencoba menghubungi Min Ho. Tapi sebelum Chu sempat melakukan itu, Jun Young senior Sehyun datang dan meminta Sehyun menemui Profesor Kim. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Sementara itu, di kantor polisi Yongchun, Jung Hyun didatangi oleh Jin Re, kepala kepolisian kota. Jin Re ingin mengonfirmasi laporan Jung Hyun soal dugaan bahwa kasus korban koper berkaitan dengan kasus Yeonju. Dengan penuh keyakinan, Jung Hyun menjelaskan bahwa di tubuh korban koper juga ditemukan benang, persis seperti yang ditemukan pada jenazah Yeonju. Jung pun meminta rekomendasi agar autopsi dilakukan secepatnya. 빠르게 답습한다고요? Kembali ke Sehyun, ia sedang duduk di hadapan Profesor Kim yang menanyakan soal hilangnya Oh Min Ho. Sehyun pun menjelaskan bahwa terakhir kali mereka bertemu adalah saat perjalanan pulang dari TKP. Dan memang mereka sempat beradu argumen. Mendengar itu, Profesor Kim menyindir Sehyun agar lebih peka dan bertanggung jawab pada bawahannya. Lalu meminta Sehyun segera menyelesaikan masalah tersebut supaya Min Ho bisa kembali bekerja. Tapi ketika Sehyun mencoba menghubungi Min Ho, ponselnya mati. Sehyun pun memutuskan untuk datang langsung ke rumah Min Ho. Namun, sebelum sempat berangkat, Jang Hyun datang meminta bantuan agar Sehyun melakukan autopsi pada korban koper. Awalnya Sehyun ingin menyelesaikan urusan pribadinya terlebih dahulu. Tapi begitu Jung Hyun menyebut bahwa di tubuh korban ditemukan benang seperti di jenazah Yeonju, Sehyun langsung setuju dan menjalankan autopsi tanpa banyak tanya. Saat proses autopsi dimulai, Sehyun dan tim menemukan sesuatu yang bikin perut mual, tapi ini sangatlah penting. Ya, mereka menemukan benang, dan itu ternyata bukan cuma sekedar benang biasa, melainkan pembungkus dari jari yang hilang. Dan begitu jari itu di-scan untuk sidik jarinya, layar monitor langsung menunjukkan nama korban. Ya, benar saja, itu adalah jasad dari Oh Min Ho. Semua terdiam. Chu yang membantu proses identifikasi sampai refleks melempar tatapan. Hah? Serius ini Oh Min Ho? Setelah itu, Sehyun menghampiri Jung Hyun yang masih menunggu hasil autopsi. Jung bertanya, apakah ada petunjuk soal pelaku? Sehyun dengan nada tenang tapi wajah muram. Dia menjawab, tidak. Jung bingung. Ia kembali bertanya, kalau begitu, siapa identitas korbannya? Sehyun terdiam sejenak, lalu mulai menuliskan nama korban. Begitu melihat tulisan itu, ekspresi Jung Hyun langsung berubah. Matanya membesar, napasnya tercekat. Ia nyaris tak percaya. Meski dikenal sebagai sosok antisosial, Sehyun tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia mungkin dingin di luar, tapi kali ini terasa ada luka yang dalam. Ia tak menangis, tapi jelas terguncang. Tak lama, Profesor Kim datang lagi. Tapi alih-alih menyampaikan bela sungkawa, ia malah langsung bicara soal kasus Nam Seng Hyuk yang sebelumnya ditangani Min Ho. Kim berkata, nanti saat kau diminta keterangan oleh pihak kepolisian, tolong jangan bahas soal Nam Seng Hyuk. Itu akan mencoreng nama baik lembaga kita. Dan di momen ini, Sehyun sadar, kebenaran seringkali harus berhadapan dengan kepentingan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah dia akan diam lagi demi lembaga atau mulai membongkar semuanya, termasuk masa lalunya yang kelam? Setelah mendengar ocehan Profesor Kim yang lebih khawatir sama nama baik institusi ketimbang nyawa orang, Sehyun pun kehilangan kesabarannya. Dengan nada tenang tapi menusuk, dia berkata, saya akan jawab semua pertanyaan dari pihak kepolisian, termasuk soal kasus Nam Seng Hyuk yang ditangani mendiang Oh Min Ho. Mendengar itu, Profesor Kim langsung naik pitam. Dia bilang akan mengganti Sehyun dengan pekerja lain, agar si Sehyun ini gak terus-terusan ngeyel. Tapi, bukannya tunduk, Sehyun malah ngeloyor pergi sambil mengancam balik dengan tatapan sinisnya. Begitu keluar, dia melihat Jung Hyun udah nunggu di luar.
Tanpa banyak basa-basi, Sehhyun langsung mengajak Junghyun ngobrol di kantor polisi saja. Tapi Junghyun, dia malah bertanya tentang kabar Sehhyun karena Jung khawatir karena Sehhyun telah kehilangan rekan kerjanya sendiri. Lalu Junghyun mulai menanyai Sehhyun sebagai saksi. Karena faktanya, Sehhyun adalah orang terakhir yang terlihat bareng Oh Min-ho sebelum ditemukan sudah dipateni. 용천 현장에 내려오셨다 버스를 타고 Dengan nada berat, Sehhyun menjelaskan bahwa setelah turun dari bus, dia langsung menjenguk ibunya di rumah sakit. 확실하진 않지만 Itu bisa dibuktikan dari rekaman CCTV bus dan rumah sakit. Junghyun yang mendengar itu tampaknya percaya, tapi dia tetap bertanya, waktu terakhir ketemu Oh Min-ho, apakah Sehhyun merasa ada yang aneh dengan Oh Min-ho? Sehhyun menggelengkan kepala, dia gak merasakan apapun yang mencurigakan. Tapi satu hal janggal disampaikan Junghyun, kalau dia dipateni di rumahnya, kenapa bagian awaknya malah dibuang di kota Yongchon? Sehhyun tetap tak bisa menjawab. Akhirnya, Junghyun hanya bisa berkata kalau dia berjanji dia yang akan menangkap pelakunya sendiri. Lalu dia pun pergi. Dan di perjalanan, Junghyun dihubungi oleh seniornya. Mereka menemukan rekaman CCTV yang menampilkan seseorang dengan ciri mencurigakan. Seorang kurir paket terekam bolak-balik di sekitar rumah Yeonju. Ternyata pria itu bernama Hongju, seorang mantan napi khusus pematenan yang baru bebas sekitar 10 tahun lalu. Kapten Jongsu yang mendapat info langsung gercep. Dia berkata harus menangkapnya sekarang juga. Tapi Junghyun dengan nalar sehatnya mencoba menahan. Karena menurutnya ini hanyalah bukti penguntitan, bukan pematenan. Kapten Jongsu menapik, kalau kita tangkap dulu, nanti juga dia pasti ngaku. Karena bukti bisa menyusul katanya. Dengan berat hati, Junghyun akhirnya ikut terjun ke lapangan bareng para seniornya. Mereka kini berada di depan rumah Hongju. Begitu pintu diketuk dan dibuka, Hongju langsung kabur. Tapi Junghyun yang larinya mungkin didukung rasa dendam dan jam lembur berhasil mengejar dan menangkap Hongju dengan penuh semangat. Di waktu yang hampir bersamaan, Sehhyun menemukan sesuatu yang penting di laboratorium. Sidik jari misterius di plastik pembungkus jenazah Yeonju. Tapi anehnya, saat dicocokkan di database, sidik jari itu nggak cocok dengan siapapun. Seketika, memori masa kecilnya muncul lagi. Saat sang ayah, seorang pematen berantai legendaris, sering menyuruhnya membersihkan noda tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sehhyun mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Sidik jari ini terasa familiar, tapi tetap saja tidak terdaftar dimanapun. Tak lama kemudian, Junghyun menghubunginya. Dengan suara sedikit ngos-ngosan, ia berkata, kami berhasil menangkap seseorang. Kemungkinan besar ia adalah pelakunya. Dan di titik inilah cerita mulai memasuki babak baru. Saat semua petunjuk mulai menunjukkan ke satu arah, tapi bukan arah yang Sehhyun harapkan. Begitu mendengar kabar kalau seorang pria telah ditangkap sebagai tersangka, Sehhyun langsung meluncur ke kantor polisi Yongchon. Ia meminta izin kepada Junghyun untuk melihat wajah tersangka secara langsung. Karena di dalam hatinya ada rasa takut. Takut kalau orang yang kini duduk di ruang interogasi adalah ayahnya sendiri, sosok dari masa lalu yang paling ingin ia lupakan. Dan saat akhirnya pandangannya bertemu dengan wajah tersangka, Sehhyun menarik napas lega. Bukan, ya itu bukanlah ayahnya. Di ruang interogasi, Junghyun dan Chang-in mulai sesi tanya jawab dengan si pria bernama Hongju. Mereka menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Hongju mengenakan pakaian identik dengan yang dipakai si pematen di malam kejadian. Tapi Hongju dengan santainya dia berkata kalau pakaian yang dia kenakan sangatlah banyak di Tanah Abang. Chang-in mulai ngegas menunjukkan kesaksian orang yang melihat Hongju sedang menggotong sesuatu sebesar tubuh manusia malam itu. Tapi jawaban Hongju malah bikin semua orang auto emosi. Dia berkata bahwa malam itu dia sedang mengantar boneka. Ya, itulah boneka pesanan online. Dan parahnya, pernyataan itu ternyata diverifikasi oleh bagian logistik. Hongju memang kurir pengantar boneka dewasa. Changjin dan Junghyun cuma bisa saling pandang, antara gregetan dan bingung harus ngomong apa.
Sementara itu, Hongju makin menjadi-jadi. Dia nyinyir sinis dan mengejek Chang Jin mentah-mentah. Chang Jin dengan kesabarannya yang sudah setipis tisu nyaris menghabek Hongju, tapi ditahan oleh Jung Hyun. Tapi tetap aja, Hongju malah keburu gemep walaupun cuma sedikit. Melihat peluang itu, Hongju pun mengancam balik. Kalau gak mau perkara ini viral dan bikin kantor polisi makin disorot, Chang Jin harus meminta maaf sambil berlutut. Namun, Jung Hyun menahan seniornya lalu bilang kalau Chang Jin tidak usah meladeni dia. Hongju malah minta gantian. Kalau Chang Jin tidak mau berlutut, biar Hongju membalas dengan menghabek muka Chang Jin. Dan lagi-lagi, Jung Hyun menolak. Akhirnya, Hongju kabur keluar kantor dan langsung jerit-jerit bawa-bawa isu pemukulan dan salah tangkap di depan wartawan. Akibatnya, Kapten Jong Soo ngamuk besar. Citra kepolisian tercoreng, nama baik institusi tercemar, dan semua orang mulai panik. Chang Jin merasa bertanggung jawab dan siap maju ke media. Tapi Jung Hyun menahannya. Jung Hyun berkata, biar dia aja yang maju, karena dia yang telah mencegah Hongju tadi. Maka dari itu, dia akan bertanggung jawab. Namun, saat waktu konversi pers makin dekat, Jung Hyun bingung harus ngomong apa. Untungnya, Chang Jin dan para senior lainnya datang membawa rekaman CCTV dari dalam bus yang memperlihatkan seorang pria mencurigakan mengamati Sehhyun dan Oh Min Ho. Lalu, ikut turun saat Oh Min Ho turun. Sayangnya, ini belum jadi bukti kuat. Karena itu, mereka menyarankan Jung Hyun untuk bilang ke media bahwa kasus-kasus pematenan ini mungkin saling berkaitan. Konversi pers pun dimulai. Jung Hyun maju, grogi, gugup, bingung saat ditanya apakah kasus pematenan ini saling berhubungan. Dia terdiam. Tiba-tiba, tangan muncul dari samping. Bukan jump scare, tapi tangan Sehhyun. Dengan tenang, Sehhyun maju ke podium dan mengambil alih situasi. Ya, kasus-kasus ini berkaitan dan kami menemukan sidik jari yang sama di 2 TKP. Tapi sayangnya, sidik jari ini tak terdaftar dalam sistem manapun, kata Sehhyun. Salah satu wartawan bertanya, apakah si pelaku mungkin memiliki latar belakang di dunia medis karena metodenya begitu presisi. Tapi dengan suara tegas, Sehhyun menjawab, jangan hubungkan dia dengan dunia medis. Dunia medis terlalu mulia untuk pelaku pengecut seperti ini. Dia bukan profesional, dia narsis, penakut, dan harus segera diadili. Karena ini bukan cuma soal profesi, tapi ini soal dendam pribadi. Setelah selesai konversi pers, Sehhyun langsung dihubungi oleh Profesor Kim. Dia marah besar. Kenapa Sehhyun ngomong ke media tanpa seizinnya? Tapi Sehhyun udah siap dengan barter. Setujui mutasi saya ke Yongchon. Dan saya akan sahkan laporan hasil tes narkoboy Nang Sem-hyub. Profesor Kim yang tadinya ngamuk-ngamuk seketika langsung adem. Tak lama kemudian, Sehhyun dan Jung Hyun dipanggil oleh kepala polisi Genre. Karena pernyataan Sehhyun soal pematén berantai kini membuat masyarakat heboh besar. Namun dengan wajah tenang dan nada bicara penuh perhitungan, Sehhyun menjawab bahwa justru apa yang saya lakukan itu sebenarnya menguntungkan kepala polisi Jin Rae. Karena jika kasus ini terus berlarut-larut tanpa titik terang, bukan hanya masyarakat yang akan kehilangan kepercayaan, tapi karir Jin Rae juga bisa terhambat. Apalagi kalau nanti muncul korban baru, posisi beliau jelas bakal dipertanyakan. Mendengar argumen itu, Jin Rae mendadak terdiam. Wajahnya seperti abis dikirimin tagihan kartu kredit di tengah malam. Ia akhirnya menyetujui permintaan Sehhyun untuk pindah tugas ke distrik Yongchon dan membantu langsung tim penyelidik dalam memburu si pematén berantai yang hingga kini identitas aslinya masih tertutup kabut misteri. Lalu di tempat lain, suasana beralih ke sebuah usaha penatu milik seorang pria ramah bernama Yeon Jo-gyun. Pria ini selama ini dikenal warga sebagai orang baik hati. Jalannya agak pincang dan senyumnya selalu merekah. Tapi, seperti yang sering saya bilang, senyum itu bisa jadi menyimpan banyak hal. Saat itu, Jo-gyun sedang membereskan tumpukan cucian ketika seorang perempuan muda datang dan langsung marah-marah. Gaun yang ia titipkan untuk dipermak katanya malah bernoda.
Nada bicaranya tinggi, gayanya galak, dan tangan menunjuk-nunjuk. 맡길 땐 이런 얼로 없었거든요. Jokyun pun yang biasanya ramah dan lembut hanya diam lalu berkata tenang. Maaf, besok saya bersihkan sendiri. Tapi si perempuan ini ngotot, minta kompensasi uang dan disinilah suasana pun mulai berubah. Wajah Jokyun yang tadinya bersahabat perlahan jadi dingin. Jalannya yang tadinya pincang sekarang mendadak normal. Ia menatap si perempuan sambil berkata, "Tunggu sebentar, saya ambil uangnya ada di atas." Tapi nada suaranya berubah, seperti bukan Jokyun yang tadi. Si perempuan yang awalnya agresif, kini tampak gelisah. Mungkin karena firasat atau aura menyeramkan yang mendadak muncul di ruangan itu, ia pun berusaha kabur terburu-buru, sampai tasnya jatuh ke lantai. 부분이 Tapi sebelum sempat menghindar, Jokyun lebih dulu menghadangnya dengan senyum yang kali ini bukan senyum ramah, melainkan senyum yang bikin bulu kuduk berdiri. 어디가? Si perempuan hanya bisa terpaku, tubuhnya gemetar. Tak bisa lari, tak bisa teriak, dan seketika lampu di tempat itu mulai berkedip-kedip, lalu gelap. Entah apa yang terjadi selanjutnya, karena cerita drama Hunter with a Scalpel harus bersambung sampai episode berikutnya. Ya, dramanya masih ongoing, dan kabarnya episode baru bakal tayang hari Jumat atau Sabtu depan. Jadi, kita tunggu aja kelanjutannya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Walaupun dramanya belum tamat dan masih ongoing, semoga cerita yang saya bawain ini tetap bisa menghibur, sekaligus bikin kalian penasaran buat balik lagi nonton kelanjutannya minggu depan. Seperti biasa, terima kasih juga buat semua yang udah support channel ini. Dari yang nge-like, komen, sampai yang setia nongkrong tiap ada video baru tayang. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama karakter atau penyebutan yang kadang saya plesetkan ke bahasa Sunda. Itu semua semata-mata biar video ini nggak kena dolar koneng dari Mang Yusuf. Saya Mang Maul, pamit dulu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.